Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Duta Hidayat dengan NIM E281223334. Saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM E2812238 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah dengan sambuk E281222322. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Irfan S. Ayahu dengan NIM E2812235. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saada dengan stambuk E281222324. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulika Putri dengan NIM 281-22338. Saya dari kelompok 1. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Selvena Putri dengan NIM E281-22340. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ekologi tanaman. Kebetulan kami dari kelompok 1 mendapatkan tema yaitu radiasi dan pertanian. Untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang terkait antara radiasi dan pertanian, mari kita simak video berikut. Untuk pokok bahasan yang akan kita bawakan di materi radiasi dan pertanian, yang pertama yaitu apa itu radiasi, kemudian dilanjutkan dengan apa saja sih jenis-jenis dari radiasi, kemudian ada penerapan radiasi dalam pertanian, lalu apa sih manfaat radiasi dalam pertanian, kemudian ada kasus penggunaan radiasi pada pertanian, lalu ada dampak negatif radiasi pada pertanian, serta yang terakhir prospek masa depan mengenai radiasi terhadap pertanian. Apa itu radiasi? Radiasi merupakan bentuk energi yang dilepaskan dalam bentuk partikel atau gelombang, sehingga radiasi bisa diartikan sebagai perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel-partikel yang bergerak melalui ruang maupun materi. Radiasi bisa berasal dari sumber yang alami, contohnya seperti matahari, dan ada juga yang bersumber dari buatan manusia, contohnya seperti mesin atau perangkat elektronik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari titik sumber memiliki sifat simetri radial karena bentuk permukaan gelombangnya menyerupai bola. Intensitas radiasi adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur radiasi elektromagnetik. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan suatu tanaman. Radiasi matahari adalah sumber energi yang berfungsi untuk fotosintesis. Radiasi sinar matahari juga mempengaruhi suhu, yang dimana semakin tinggi suhu pada intensitas radiasi, maka akan meningkatkan suhu pada udara. Suhu dan radiasi matahari merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Jenis-jenis radiasi. Radiasi adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang atau partikel. Ini penting karena radiasi memiliki berbagai bentuk dan aplikasi, baik yang berasal dari alam maupun bantuan manusia. Radiasi pengion adalah energi yang dilepaskan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik yang dapat mengionisasikan atom lain. Radiasi ini memiliki sejumlah energi tertentu yang cukup untuk mengatasi energi ikat dan elektron agar dapat berkaitan dengan molekul atau atom. Radiasi non-pengion adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi rendah dan tidak cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Radiasi ini terdiri dari medan listrik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Teknik radiasi telah mendapatkan perhatian yang sangat signifikan dalam bidang pengelolaan limbah pertanian karena efektifnya dalam mengelola beragam kontaminan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek dan penerapan teknik radiasi, termasuk ultraviolet atau UV, sinar gamma, dan berkas elektron atau EV. Radiasi UV memanfaatkan sinar ultraviolet untuk mengecah
untuk memecah polutan organik, mendefinisikan patogen, dan menghilangkan pestisida dalam air limbah pertanian. Selain itu, radiasi gamma melibatkan penggunaan radiasi pion untuk berinteraksi dengan kontaminan dan menginduksi proses degradasi. Peningkatan produksi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan radiasi non dan non-radiasi. Sumber radiasi yang sering digunakan adalah sinar X, gamma, ultraviolet, sinar beta, dan radioisotop, dan sinar neutron dan reaktor atom. Radiasi dengan sinar-sinar radioaktif dapat menimbulkan perubahan sifat pada tanaman. Kenyataan ini telah dipergunakan di dalam ilmu pemulihan tanaman sebagai salah satu cara untuk memperbesar variabilitas sifat-sifat keturunan yang mana sangat diperlukan untuk memperoleh kemungkinan diperolehnya suatu jenis tanaman dengan sifat-sifat yang lebih baik. Radiasi non-ionisasi atau yang dikenal dengan radiasi non-ionizing merupakan salah satu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki energi rendah dan tidak berpotensi mengionisasi atau merusak materi genetik sel. Kisaran panjang gelombang radiasi non-ionisasi beragam, melainkan dari inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, cahaya tampak hingga ultraviolet atau UV dari spektrum elektromagnetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat radiasi dalam pertanian. Dalam era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi radiasi. Radiasi yang sering diidentikan dengan hal-hal berbahaya ternyata memiliki manfaat dan signifikan dalam dunia pertanian. Penggunaan radiasi dalam mutagenesis tanaman, pengendalian hama, iradiasi makanan, hingga peningkatan daya tumbuh benih, menunjukkan betapa pentingnya inovasi yang mendukung ketahanan pangan global. Yang pertama, ada peningkatan mutasi tanaman. Radiasi ionisasi seperti sinar gamma digunakan untuk menciptakan mutasi genetik yang diinginkan dalam tanaman. Teknik ini dikenal sebagai mutagenesis radiasi. Mutasi yang dihasilkan dapat memperbaiki sifat tanaman, seperti ketahanan terhadap penyakit, peningkatan hasil panen, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Di Indonesia, penerapan induksi mutasi fisik sudah dilakukan sejak tahun 1967, tepat setelah berdirinya instalasi sinar CO6O di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Pasar di Batan. Secara intensif, pemulihan mutasi dilakukan tahun 1972 berkat bantuan teknik dari International Atomic Energy Agency atau IAEA yang berkedudukan di Wina. Yang kedua, ada peningkatan daya tumbuh benih. Radiasi dengan dosis rendah telah terbukti mampu meningkatkan daya kecambah benih. Hal ini membantu memperbaiki pertumbuhan tanaman di fase awal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Menunjukkan bahwa paparan dosis rendah radiasi gamma pada benih gandum dapat mempercepat perkecambahan dan meningkatkan kualitas tanaman. Yang ketiga, ada iradiasi makanan untuk mengawetkan hasil pertanian. Teknik iradiasi makanan digunakan untuk memperpanjang masa simpan produk pertanian dengan cara membunuh mikroorganisme patogen dan menghambat pertumbuhan serangga. Iradiasi ini sering digunakan untuk komoditas seperti kentang, bawang, dan rempah-rempah. Baik, di bidang pertanian, penggunaan sinar gamma pada tanaman memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah tanaman memiliki sifat unggul seperti pertumbuhan tanaman lebih tinggi dan umur panen yang lebih pendek. Jika diperlakukan dengan baik, dengan dosis radiasi sinar gamma yang tepat. Namun, dalam beberapa kasus, dampak positif ini tidak dihasilkan sesuai dengan harapan, seperti dalam kasus di mana penggunaan gelombang energi sinar gamma yang terlalu tinggi. Mutasi genetik pada tanaman padi di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan radiasi gamma telah berhasil menciptakan varietas padi yang unggul.
Badan Tenaga Nuklir Nasional atau disingkat dengan BATAN menggunakan teknik mutasi radiasi untuk menghasilkan padi yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta mampu memberikan hasil panen yang lebih tinggi. Yang kedua, sterilisasi lalat buah di Australia. Penggunaan sterile insect technique atau disingkat dengan SIT telah sukses diterapkan untuk mengendalikan populasi lalat buah Mediterania, salah satu hama yang merusak hasil pertanian, khususnya buah-buahan. 3. Pengawetan kentang dan bawang melalui iradiasi di India. Iridiasi makanan menjadi salah satu teknologi yang digunakan untuk mengawetkan hasil pertanian, termasuk kentang dan bawang. Di India, kentang dan bawang sering mengalami sprouting atau bertunas ketika disimpan yang menyebabkan kerusakan pasca panen. Yang keempat, pengendalian hama kacang kedelai di Tiongkok. Radiasi digunakan untuk mengatasi masalah hama yang menyerang kacang kedelai di Tiongkok. Hama Heterodera glycinus nematoda yang menyerang akar kacang kedelai, merusak tanaman dan menurunkan hasil panen. Sekarang ini, paparan radiasi X digunakan oleh manusia untuk menunjang segala kegiatannya dalam berbagai macam bidang, khususnya pertanian, di mana pertanian merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan pangan. Selain itu, pertanian juga turut berkontribusi sangat besar dalam membantu perekonomian negara. Dalam bidang pertanian, apabila medan magnet ELF dipaparkan pada tanaman maka bermanfaat bagi perkembangan tanaman dan dapat meningkatkan hasil pertanian. Dampak negatif radiasi dalam pertanian. Meskipun radiasi memiliki banyak manfaat, kita juga perlu memperhatikan dampak negatifnya, terutama jika penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak sesuai dosis yang tepat. Berikut beberapa dampak negatif radiasi dalam pertanian. Yang pertama yaitu kerusakan genetik yang tidak diinginkan. Salah satu dampak negatif dari penggunaan radiasi dalam mutasi tanaman adalah munculnya mutasi yang tidak diinginkan. Radiasi dapat menyebabkan perubahan genetik acak yang mungkin mengakibatkan kerusakan genetik yang berdampak buruk pada pertumbuhan atau kualitas hasilnya. Intensitas iradiasi sinar gamma mempengaruhi ekspresi dari keragaman secara morfologi, anatomi, biokimia, struktur, dan fisiologi tanaman. Hal ini menyebabkan perubahan struktur seluler sel dan metabolisme seperti proses dilasi dari membran tilakoid, perubahan fotosintesis, sistem antioksidatif, dan terjadi akumulasi fenolik. Yang kedua, penurunan kualitas nutrisi pada hasil pertanian. Radiasi pada dosis tinggi, terutama pada teknik iradiasi makanan, dapat menyebabkan perubahan dalam komposisi nutrisi beberapa produk pertanian. Ini bisa mengurangi kandungan vitamin, terutama vitamin C dan vitamin B1 yang sensitif terhadap radiasi. Radiasi sinar gamma dosis tinggi yang diaplikasikan pada biji mampu mengganggu sintesis protein, keseimbangan hormon, pertukaran udara pada daun, pertukaran air, dan aktivitas enzim. Yang ketiga yaitu resiko radiasi terhadap lingkungan. Penggunaan radiasi yang tidak tepat dalam pengendalian hama dapat menimbulkan resiko lingkungan. Misalnya pelepasan serangga yang terpapar radiasi jika tidak dikelola dengan benar dapat mempengaruhi ekosistem lokal. Yang keempat yaitu kerusakan pada tanaman akibat paparan radiasi dosis tinggi. Penggunaan radiasi dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman seperti nekrosis, kematian jaringan, perubahan morfologi, dan penurunan daya kecambah. Masa depan radiasi dalam pertanian. Prospek penggunaan radiasi di masa depan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kesehatan, dan energi, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian. Di sektor pertanian, pemanfaatan radiasi memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan global. Peningkatan varietas tanaman melalui mutagenesis terarah. Salah satu prospek terbesar dari penggunaan radiasi adalah pengembangan mutagenesis terarah yang lebih canggih dan efisien. Saat ini,
teknik radiasi sudah digunakan untuk menciptakan mutasi pada tanaman. Tetapi di masa depan, teknologi ini diharapkan bisa digabungkan dengan teknologi genomik dan CRISPR atau teknik pengeditan gen. Kombinasi teknologi ini akan memungkinkan ilmuwan untuk menginduksi mutasi yang lebih spesifik dan mempercepat pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, hama, atau penyakit. Pengendalian hama yang lebih efisien dengan steril insect technique atau disingkat dengan SIT. Di masa depan, SIT yang menggunakan radiasi untuk mensterilkan serangga jantan akan menjadi lebih efisien dan terarah. Dengan meningkatnya permintaan untuk solusi pengendalian hama yang ramah lingkungan, radiasi dapat memainkan peran penting dalam mengurangi penggunaan pestisida kimia yang merusak lingkungan. Pengembangan pengawetan makanan dengan iradiasi yang lebih aman dan efisien. Teknik iradiasi makanan akan terus berkembang untuk memastikan keamanan pangan global. Di masa depan, diharapkan teknologi iradiasi makanan akan semakin diterima oleh masyarakat, terutama dengan pengembangan standar keamanan yang lebih baik dan sosialisasi pemanfaatannya. Selain itu, teknik iradiasi akan semakin disesuaikan untuk mempertahankan nutrisi produk dan mencegah kerusakan produk tanpa mempengaruhi rasa atau kualitas makanan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi radiasi dan pertanian yaitu penggunaan radiasi dalam pertanian menawarkan berbagai manfaat yang sangat signifikan, seperti peningkatan produktivitas melalui mutagenesis, pengendalian hama dengan steril insect technique atau yang biasa disingkat SIT, dan iradiasi makanan yang mengurangi kerugian pada pasca panen. Meskipun radiasi dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim, penting untuk kita tetap menggunakan teknologi ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang negatif, seperti kerusakan genetik atau penurunan kualitas pada nutrisi. Dengan pengelolaan yang tepat dan pemahaman yang baik mengenai resiko dan manfaatnya, radiasi berpotensi menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan di masa depan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai radiasi dan pertanian yang dibawakan oleh kami dari kelompok 1. Dengan adanya video ini, diharapkan teman-teman penonton mengerti mengenai apa saja sih dampak yang diberikan oleh radiasi terhadap pertanian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.